Peluang bisnis usaha kecil yang menawarkan jasa solusi digital dan artificial intelligence, cetak biru strategis dan operasional. Di era transformasi digital yang bergerak dengan kecepatan eksponensial, teknologi bukan lagi sekadar elemen pendukung, melainkan telah menjadi jantung dari operasional bisnis modern. Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah membuka cakrawala baru bagi pelaku usaha untuk bersaing di level yang lebih tinggi, baik di pasar lokal maupun global. Fenomena ini menciptakan peluang emas bagi para wirausahawan untuk membangun bisnis jasa solusi digital yang fokus pada integrasi teknologi masa depan. Tantangan utama bagi banyak pelaku usaha saat ini adalah adanya kesenjangan yang lebar antara kemajuan teknologi yang tersedia dengan kemampuan teknis untuk mengadopsinya secara efektif. Banyak pemilik bisnis merasa tertinggal, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Disinilah letak nilai strategis dari sebuah unit usaha kecil yang mampu memberikan solusi digital yang komprehensif, personal, dan tepat sasaran. Sebuah usaha kecil yang gesit dapat menjadi mitra transformatif bagi UMKM lain maupun perusahaan besar yang ingin melakukan digitalisasi dengan pendekatan yang lebih intim dan spesifik. Berikut adalah analisis komprehensif mengenai pilar utama peluang bisnis jasa digital yang sangat prospektif untuk dikembangkan saat ini. 1. Jasa integrasi artificial intelligence (AI) untuk efisiensi operasional. Banyak perusahaan berskala menengah dan kecil mulai menyadari potensi besar AI untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Namun, sebagian besar dari mereka seringkali merasa terintimidasi oleh kompleksitas teknis dan biaya yang dibayangkan. Usaha kecil Anda dapat mengambil peran sebagai jembatan yang menyederhanakan teknologi ini menjadi alat praktis yang mudah digunakan. Otomatisasi alur kerja, workflow automation. Banyak bisnis terjebak dalam tugas-tugas administratif yang repetitif. Anda dapat menawarkan jasa integrasi alat AI yang mampu mengotomatiskan entry data, penyaringan email massal, hingga sistem manajemen inventaris yang cerdas. Dengan AI, sistem dapat memprediksi kapan stok akan habis berdasarkan pola penjualan historis dan tren musiman, sehingga meminimalisir risiko kerugian akibat stok mati atau kekurangan barang. Implementasi chatbot dan asisten maya, komunikasi dengan pelanggan adalah kunci retensi. Anda dapat mengembangkan sistem layanan pelanggan bertenaga AI yang menggunakan Natural Language Processing (NLP). Solusi ini memungkinkan bisnis untuk merespons pertanyaan pelanggan secara instan, akurat, dan tetap terasa personal selama 24 jam penuh. Ini adalah solusi efisiensi biaya yang sangat signifikan, karena mengurangi ketergantungan pada staf customer service manual untuk pertanyaan yang bersifat umum dan berulang. Analisis data prediktif, usaha kecil dapat menawarkan jasa pengolahan data mentah menjadi wawasan bisnis. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, (Scan Machine Learning), Anda bisa membantu klien memprediksi perilaku pembelian pelanggan di masa depan, mengoptimalkan harga produk secara dinamis, dan mengidentifikasi peluang pasar yang belum terjamah sebelum kompetitor menyadarinya. 2. Pengelolaan konten kreatif berbasis digital dan storytelling. Dalam ekosistem digital yang bising, konten tetap memegang peran sebagai mata uang utama untuk membangun kepercayaan publik dan otoritas merek. Namun, memproduksi konten yang konsisten, relevan, dan menarik secara visual membutuhkan kreativitas tinggi serta pemahaman mendalam tentang algoritma media sosial yang terus berubah hampir setiap minggu. Produksi konten multiplatform menawarkan jasa pembuatan narasi artikel blog yang mendalam, desain visual yang estetis, hingga produksi video pendek untuk platform seperti Instagram Reels, TikTok, atau LinkedIn. Dengan memanfaatkan alat AI generatif dalam proses produksi, usaha Anda dapat bekerja lebih cepat dan menghasilkan variasi konten yang lebih banyak tanpa mengorbankan kualitas artistik. Manajemen komunitas dan storytelling membantu brand membangun identitas melalui teknik penceritaan atau storytelling yang kuat. Di tengah banjir informasi, audiens lebih tertarik pada konten yang memiliki jiwa dan narasi yang menyentuh sisi humanis. Usaha Anda dapat membantu klien menyusun pilar konten yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengedukasi, menginspirasi audiens, dan membangun loyalitas jangka panjang. Strategi konten berbasis data. Bukan sekadar membuat gambar yang bagus, tetapi menciptakan konten yang didorong oleh data. Anda dapat menawarkan jasa audit konten yang menganalisis jenis konten mana yang paling banyak menghasilkan konversi bagi klien, sehingga strategi kreatif di masa depan menjadi lebih terukur dan efektif. 3. Digital marketing, SEO, dan optimasi konversi. Memiliki konten yang berkualitas tinggi tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak sampai ke tangan target audiens yang tepat. Jasa pemasaran digital masa kini telah berevolusi dari sekadar menayangkan iklan menjadi manajemen data dan psikologi konsumen yang sangat presisi. Pemasaran berbasis data, data-driven marketing.
Mengelola kampanye iklan di mesin pencari, SEM, maupun media sosial, SMM, dengan penargetan demografis, minat, dan perilaku yang sangat spesifik. Melalui analisis data yang mendalam, Anda dapat memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan klien memiliki potensi pengembalian, return on ad spend yang maksimal. Search Engine Optimization, SEO modern. Di tengah maraknya konten buatan AI di internet, SEO menjadi semakin menantang. Anda dapat menawarkan jasa optimasi situs web yang fokus pada pengalaman pengguna, user experience, dan kualitas konten yang kredibel agar situs klien tetap berada di halaman utama mesin pencari. Optimasi tingkat konversi, CRO. Memberikan laporan mendalam mengenai perjalanan konsumen di platform digital klien. Anda menganalisis di titik mana calon pembeli berhenti atau merasa bingung saat menjelajahi situs web. Dengan memberikan solusi perbaikan pada antarmuka pengguna, Anda membantu klien meningkatkan angka penjualan secara langsung tanpa harus menambah anggaran iklan secara besar-besaran. 4. Pengembangan aplikasi custom dan solusi no-code, slow-code. Kebutuhan akan aplikasi yang dipersonalisasi kini merambah ke segala lini bisnis, mulai dari sistem manajemen internal hingga aplikasi loyalitas pelanggan. Sebagai penyedia jasa solusi digital, Anda dapat mengisi celah ini tanpa harus memiliki tim pengembang yang sangat besar. Efisiensi pengembangan, dengan memanfaatkan platform no-code atau low-code atau low-code, unit bisnis Anda dapat membangun aplikasi fungsional dalam hitungan minggu, bukan bulan. Ini memungkinkan klien UMKM mendapatkan solusi teknologi tinggi dengan biaya yang masih masuk akal bagi anggaran mereka. Integrasi sistem eksternal. Banyak bisnis beroperasi secara terfragmentasi, menggunakan aplikasi yang berbeda untuk kasir, stok, dan pengiriman. Anda dapat menawarkan jasa integrasi API yang menyatukan semua data tersebut ke dalam satu dashboard pusat. Kemampuan untuk menyajikan data secara real-time kepada pemilik bisnis adalah nilai jual yang sangat tinggi. 5. Konsultasi keamanan siber dan manajemen kepercayaan. Di dunia yang serba terkoneksi, data adalah aset sekaligus risiko. Banyak usaha kecil yang hancur karena serangan siber sederhana. Peran Anda di sini adalah menjadi pelindung bagi stabilitas bisnis klien. Audit keamanan digital menawarkan jasa pemeriksaan kerentanan berkala. Anda membantu klien mengidentifikasi celah dalam situs web mereka atau cara staf mereka mengelola kata sandi. Kepatuhan privasi data. Dengan adanya regulasi perlindungan data yang semakin ketat, banyak bisnis yang bingung bagaimana cara menyimpan data pelanggan dengan benar secara hukum. Jasa konsultasi Anda dapat mencakup aspek legal teknis ini, memastikan klien Anda tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari. 6. Peran sosiologi dalam transformasi digital bisnis. Penting untuk menyadari bahwa teknologi digital tidak pernah berdiri sendiri. Kehadirannya selalu berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Seorang penyedia jasa solusi digital yang sukses adalah mereka yang mampu menerapkan analisis sosiologis untuk memahami dinamika di balik layar. Analisis perilaku digital menggunakan perspektif sosiologi untuk memahami bagaimana komunitas digital terbentuk. Hal ini sangat berguna dalam merancang strategi pemasaran yang organik. Manajemen perubahan, change management. Transformasi digital seringkali gagal karena faktor manusia, bukan teknis. Anda dapat menawarkan jasa pendampingan bagi organisasi untuk membantu staf mereka beradaptasi dengan alat baru. Dengan pendekatan yang empatik, Anda bisa mengurangi resistensi karyawan terhadap AI dengan menjelaskan bagaimana teknologi tersebut justru meningkatkan nilai pekerjaan mereka. Pemberdayaan masyarakat agraris. Dalam konteks sosiologi pedesaan, solusi digital dapat digunakan untuk memotong rantai distribusi yang merugikan petani. Jasa solusi digital, Anda bisa membantu mereka membangun koperasi digital atau sistem pemasaran langsung yang lebih adil dan transparan. 7. Transformasi institusi pendidikan menuju politeknik agraria. Dalam membangun ekosistem digital yang kuat, ketersediaan SDM yang kompeten adalah prasyarat mutlak. Perubahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN, menjadi politeknik agraria merupakan langkah transformatif yang sangat strategis. Fokus pada vokasi dan kemahiran teknis. Sebagai politeknik, institusi ini akan lebih menekankan pada penguasaan keterampilan praktis. Lulusannya dipersiapkan untuk menjadi teknisi dan manajer data pertanahan yang handal, mampu mengoperasikan sistem informasi geografis GIS, dan alat digital lainnya dalam administrasi pertanahan modern. Dukungan status ikatan dinas penuh. Argumentasi untuk status ikatan dinas penuh sangat krusial guna memastikan keberlanjutan regenerasi aparatur sipil negara di sektor agraria. Dengan jaminan karier, institusi dapat menarik talenta terbaik yang siap dididik menjadi pengawal kedaulatan tanah di era digital. Integrasi kurikulum digital. Kurikulum harus mencakup literasi data, etika AI dalam administrasi publik,
serta manajemen konflik agraria berbasis teknologi. Ini memastikan lulusan tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral sebagai pelayan masyarakat. 8. Sosiologi hukum dan etika jabatan, melawan mafia tanah. Dalam ekosistem agraria, aspek legalitas seringkali menjadi medan konflik yang rumit. Solusi digital yang Anda tawarkan harus memiliki dimensi perlindungan hukum dan penguatan etika jabatan bagi para pelaksana di lapangan. Digitalisasi sebagai alat transparansi, salah satu akar masalah mafia tanah adalah kurangnya keterbukaan data. Dengan membangun sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi secara digital dan menggunakan teknologi blockchain atau sistem catatan permanen lainnya, Anda membantu meminimalisir manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kriminalisasi jabatan dan perlindungan administratif. Seringkali, pejabat administratif terjebak dalam masalah hukum karena kesalahan prosedur yang tidak disengaja. Jasa konsultasi Anda dapat mencakup pengembangan sistem compliance digital yang memastikan setiap langkah pengambilan keputusan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga meminimalisir risiko kriminalisasi jabatan. Legal standing dalam konflik agraria, membantu masyarakat lokal memahami posisi hukum mereka melalui akses informasi digital. Dengan menyediakan basis data hukum yang mudah diakses dan dipahami, Anda memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mempertahankan hak-hak agraria mereka secara sah. 9. Estetika profesionalisme. Filosofi saksofon dalam bisnis. Membangun bisnis jasa solusi digital bukan sekadar tentang angka dan kode, tetapi juga tentang harmoni dan rasa. Jika diibaratkan sebuah instrumen musik, maka saksofon adalah representasi yang sempurna bagi seorang profesional di bidang digital. Harmoni dan improvisasi. Seperti seorang pemain saksofon yang harus mampu berimprovisasi di atas progresi akord yang dinamis, seorang konsultan digital harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Fleksibilitas adalah kunci untuk tetap relevan. Presisi dan jiwa. Saksofon membutuhkan teknik pernapasan yang presisi agar menghasilkan nada yang indah, namun juga membutuhkan jiwa agar nada tersebut menyentuh pendengarnya. Begitu pula dengan solusi digital. Ia harus secara teknis sempurna, namun secara sosial harus mampu menyentuh dan membantu kehidupan manusia secara nyata. Citra profesional yang elegan. Menampilkan identitas bisnis dengan estetika yang kuat, seperti kilauan instrumen saksofon, mencerminkan kepercayaan diri dan kualitas. Bisnis Anda harus memiliki citra yang bersih, profesional, namun tetap hangat dan komunikatif. 10. Strategi operasional. Aristiono Nugroho Strategic Consulting, ANSC. Sebagai jembatan antara akademisi dan praktisi, ANSC hadir untuk memberikan solusi nyata bagi tantangan di lapangan. Kantor pusat yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta, menjadi pusat inovasi yang menggabungkan analisis sosiologis mendalam dengan solusi digital mutakhir. Pendekatan boutique agency, ANSC tidak mengejar kuantitas, melainkan kualitas. Dengan menangani klien secara terbatas, setiap solusi yang diberikan benar-benar dipersonalisasi sesuai kebutuhan spesifik, baik itu untuk instansi pemerintah maupun pelaku usaha lokal. Socio-entrepreneurship mindset. Kami membantu klien bertransformasi dari pencari kerja menjadi pencipta kerja. Dengan pelatihan pengembangan mindset wirausaha berbasis sumber daya agraria, masyarakat di tingkat lokal diajak untuk melihat aset tanah dan sumber daya alam mereka sebagai modal produktif yang bisa dioptimalkan melalui teknologi digital. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Digital. ANSC menyediakan akses ke literatur sosiologi guna memperkuat basis argumentasi setiap proyek. Kami percaya bahwa setiap langkah teknis harus didasari oleh landasan teoretis yang kuat agar memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. 11. Studi kasus, implementasi master plan di Kalurahan Pucung. Penerapan nyata dari integrasi digital dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada proyek di Kalurahan Pucung, Gunung Kidul. Melalui rangkaian kegiatan sejak tahun 2021 hingga 2026, transformasi digital di tingkat desa dilakukan secara bertahap. Pemetaan potensi desa menggunakan data spasial untuk memetakan potensi sumber daya agraria yang dimiliki masyarakat. Pelatihan pemasaran digital, mengajarkan pelaku usaha mikro di desa untuk menggunakan alat AI dalam membuat konten promosi produk unggulan desa. Pengembangan kelembagaan, memperkuat posisi tawar koperasi desa melalui sistem administrasi digital yang transparan dan akuntabel. 12. Analisis risiko strategis dan mitigasi. Bisnis teknologi memiliki volatilitas yang tinggi. Memahami risiko adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Risiko keusangan teknologi. Apa yang mutakhir hari ini bisa menjadi usang dalam 6 bulan. Strateginya adalah dengan menerapkan model bisnis agile.
dan terus melakukan pembaruan pengetahuan secara berkala. Risiko ketergantungan pada pihak ketiga, banyak alat AI dikendalikan oleh perusahaan besar global. Mitigasinya adalah dengan mendiversifikasi alat yang digunakan dan selalu memiliki rencana cadangan, backup plans. 13. Strategi penetapan harga, pricing, dan model pendapatan. Bagaimana usaha kecil tetap kompetitif namun menguntungkan? Model retainer, langganan. Berpindah dari model proyek sekali putus ke model langganan bulanan untuk jasa pemeliharaan sistem atau pengelolaan konten secara rutin. Value-based pricing, menagih berdasarkan nilai atau dampak positif yang diberikan kepada klien, bukan sekadar jumlah jam kerja. 14. Etika AI dan tanggung jawab digital. Di era di mana AI bisa meniru identitas manusia, etika menjadi sangat krusial. Transparansi dan akuntabilitas, selalu jujur kepada audiens klien jika sebuah konten dihasilkan dengan bantuan AI. Kepercayaan adalah aset jangka panjang yang paling mahal di dunia digital. Keamanan data pelanggan, menerapkan prinsip privacy by design dalam setiap solusi yang dibangun untuk memastikan kerahasiaan data tetap terjaga. 15. Kesimpulan akhir. Peluang bisnis di bidang jasa solusi digital dan AI bukan sekadar tentang menjual perangkat lunak, melainkan tentang membangun kemampuan beradaptasi di tengah ketidakpastian. Dengan menggabungkan kemahiran teknis, perspektif sosiologis yang tajam, serta semangat pemberdayaan masyarakat, usaha kecil Anda dapat menjadi katalisator perubahan yang signifikan. Melalui sinergi antara transformasi institusi pendidikan seperti Politeknik Agraria dan peran konsultan strategis seperti ANSC, masa depan agraria dan ekonomi digital Indonesia dapat dibangun di atas fondasi yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif. Inilah saatnya untuk mengambil peran dalam revolusi digital ini, menjembatani kesenjangan teknologi, dan mewujudkan kemandirian ekonomi yang berakar pada kearifan lokal.